Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rusdiana dengan NIM 2409101. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan serta memaparkan sedikit mengenai bagaimana sih caranya menyelesaikan persamaan non-linear menggunakan macam-macam metode numerik. Jadi, pada video kali ini yang pertama saya akan menjelaskan cara penyelesaian menggunakan metode metode bagi dua. Nah, apa sih metode bagi dua itu? Jadi, metode bagi dua merupakan suatu cara atau suatu metode yang digunakan pada pada untuk menyelesaikan akar pada persamaan linear. Yang eh, bisa kita mulai untuk yang pertama, ada soal di mana diketahui suatu fungsi seperti yang terdapat pada layar. Nah, jadi apa sih yang kita bisa lakukan dari sini? Jadi metode ini kita gunakan adalah metode bagi dua. Nah, dengan prinsip dari metode ini adalah membagi interval menjadi dua dan memilih subinterval di mana tanda fungsinya bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan interval awal nih. Jadi misalnya untuk batas atas dan batas bawahnya. Di sini kita sudah memiliki batas atas yaitu min 1 dan batas bawahnya yaitu 0. Nah, kemudian tuh menghitung titik-titik setengah menghitung titik tengah yaitu kita sebut di sini sek. Nanti kita akan membuatnya. Kemudian dengan menghitung C itu dengan rumus A plus B bagi 2. Seperti itu. Kemudian menghitung nilai dari FA, FB, dan FC, lalu memasukkan ke fungsinya. Di mana jika FA eh, ke F, jika apa ya? Eh, oh ya, kita lanjut aja guys ya. Kita membuat iterasinya dulu. Masukin dulu iterasi, iterasi. Kemudian ada A. Ini kita taruh nilai tengahnya C. Terus itu B. Terus ada FA. FA. Kemudian FC. FC. Kemudian FB. FB. Kemudian kita masukin ke kaliannya nih guys ya. A dikalikan dengan FC. Nah, lalu kita memasukkan lagi ke membuat A baru guys ya. A baru di mana A baru nanti akan digunakan untuk eh, bawah lagi. Seperti itu dan B baru juga. Lalu yang terakhir ada galat. Di mana galat merupakan suatu angka yang ditoleransi. Jadi masih bisa diterima bahwasannya jika nilainya itu mendekati angka yang sebenarnya itu hasilnya seperti itu. Nah, sudah muncul nih guys. Jadi kita tinggal masukin untuk iterasi pertama. Si ke-6 boleh. Si ke-6. Kalau itu bisa guys ya. Kita buat sampai iterasi ke-16 deh. Yes, oke. Oke. Lalu, terapin dulu ya guys. Oke, nah, jadi kita masuk nih ke nilainya. Jadi untuk batas atasnya itu yaitu tadi udah kita ketahui yaitu min 1, ya kan? Kemudian untuk B-nya 0. Nah, saatnya kita mencari nilai saya nih teman-teman, atau nilai tengah dari A dan B. Oke, kita masuk ke rumus. Sama dengan nilai A, kita masukin D5 ditambah tambah dengan eh 5 kemudian dibagi 2. Eits. Ah, salah teman-teman. Sebentar ya.
Oke, kita ulangi tadi rumusnya ini dia kurang di sini ya teman-teman. Oke, oke, bisa nggak? Oh, kita ulang ya. Hmm, D. Oh, salah. Tadi kita salah rumus teman-teman. Ternyata bukan D, tapi C. C, C, C5 ditambah dengan E5 kurung dibagi 2. X. Salah. Nah, jadi kita udah dapat nih untuk nilai tengahnya seperti itu. Jadi untuk kemudian untuk FA-nya kita masukin rumusnya lagi. Jadi fungsinya sama dengan XP terus itu dalam kurung C5 C5 kemudian kurung min 2. Jadi ini merupakan rumusnya ya memang seperti itu dikali dengan eh C5 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 kemudian dikurang 2. Nah, jadi ini untuk nilai F-nya ya, teman-teman. Kita lanjut ke FC-nya lagi. Dia agak nge-lag, guys. Oke, kita lanjut ke FC lagi, teman-teman. Jadi kita masukin rumusnya nih, sama seperti yang tadi. SP, Pakubung. Masukin nih nilai C-nya. Nih, dikurang 2, dikurung, dikurang 2, kemudian dikali dengan nilai C tadi. Duh, ya Allah. Ada 4 guys. Aduh, salah kan? Sorry teman-teman, dia agak nge-lag. Dengan HP. Kemudian, kurung dikurang 2. Lalu, dikali dengan, nih, dikurang 2. Nah, jadi udah keluar juga nih nilainya. Oke, kemudian kita ke FB. Nah, untuk FB ini sama dengan AXP dalam kurung masukkan kemudian tutup dikurang 2 lalu kurang 2 lalu min 2 dikalikan dengan nilai ini tadi kurang 2 lagi. Dia udah keluar ya guys ya nilainya. Lalu masuk nih ke FA dikali FA dikali dengan FC. Jadi kita masukin langsung ke fungsinya dengan F salah dengan FA kan dikali dengan FC. Oke, nih udah keluar juga nilainya. Lalu masuk ke A baru nih teman-teman. Jadi untuk A baru ini kita masuk rumusnya PF kurung. Hmm, ini F kita masuk ke I5. Oh ya, I5. I5. Kemudian setelah I I5 jika maka 0, jika nih ya 0, jika F kurang dari 0, maka hanya C, koma, H. Oke, ini A barunya untuk A baru. Jadi untuk B barunya juga seperti itu ya teman-teman. Masukin F buka kurung ke F ke 15 juga. Kemudian ke salah teman-teman.
Ini jika ke gini, ke B, lalu koma. Hmm, salah. Ini nol dulu. Hmm, hmm. Kemudian ke C. Cukup. Oke, nah ini udah keluar. Untuk galatnya nih teman-teman. Jadi berapa sih kira-kira galat yang bisa kita toleransi seperti itu? Ya. Galatnya kita masukin coba untuk 0,5 ya teman-teman. Dah. Kemudian setelah itu dia lanjut ke oh, oh ini tidak bisa. Nah, jadi untuk ini kita tarik juga ke bawah. Ini juga kita tarik. Kok dia sama ya teman-teman? Ini masukin A barunya ya teman-teman. It's Oke. Kemudian kita ulangi terus tuh cara seperti itu tadi. Hingga dia menemukan angka yang dapat toleransi atau mungkin mendekati nol seperti itu. Oke, sebentar ya. Ini dia ngelag sekali. Ya, jadi bisa dilihat ini udah hasilnya tadi. Udah hasil dari perhitungannya teman-teman. Pokoknya cara menghitungnya sama, hanya yang berbeda itu tempatnya saja. Maksudnya tempatnya bagaimana? Tempat di mana dari A ini berada tuh di mana sih sebenarnya, jadi seperti itu. Misalnya nih pada titik A ini beradanya lagi ada di kolom ke-6, jadi masukin ke rumusnya yang tadinya ke-5 jadi diubah ke-6 seperti itu. Jadi kita udah ketemu nih berapa sih nilai yang kita bisa toleransi ya karena udah mendekati nol seperti itu. Jadi misalnya ini ada di iterasi keberapa seperti itu. Oke, lanjut untuk metode yang kedua ya teman-teman. Oke.